Ini kan sudah dalam proses hukum. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada. Tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang. Sidang yang mengguncang Republik ini akhirnya terjadi. Jokowi bawa ijazah asli ke ruang pengadilan, dan Roy Suryo bersama kawan-kawannya tak bisa lari lagi dari jerat hukum. Momen ini bukan sekadar sidang biasa, ini adalah pembuktian yang akan menghentikan segala ocehan yang selama ini meragukan keaslian ijazah Jokowi. Halo para pencari kebenaran, selamat datang kembali di channel yang selalu memberi kalian kabar terhangat di Republik ini. Kalau kalian penasaran dengan drama ijazah yang bikin heboh seluruh Indonesia, kalian datang ke tempat yang tepat. Perlu diketahui, berdasarkan kabar yang beredar luas, Presiden Jokowi datang langsung ke ruang sidang dengan membawa dokumen yang selama ini jadi perdebatan panas, ijazah asli dari UGM. Ia diketahui rela datang sendiri ke pengadilan untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah berbohong soal ijazah. Menurut sumber-sumber yang beredar, ijazah yang ditunjukkan Jokowi bukan fotokopian murahan, bukan cetakan abal-abal, tapi dokumen asli yang langsung dari arsip Universitas Gadjah Mada. Dokumen itu dilengkapi dengan tanda tangan pejabat universitas, stempel resmi yang masih jelas terbaca, dan yang paling penting, nomor registrasi yang bisa dilacak kebenarannya. Kata saksi-saksi yang hadir di ruang sidang, suasana langsung berubah tegang ketika Jokowi mengeluarkan ijazah itu dari map yang ia bawa. Roy Suryo yang tadinya duduk dengan percaya diri, tiba-tiba dia membisu. Sementara pengacara-pengacaranya terlihat sibuk berbisik-bisik, mencoba mencari celah, tapi kayaknya susah banget menemukan kelemahan dari bukti yang begitu kuat. Yang bikin makin dramatis, Jokowi nggak cuma bawa ijazah doang. Dia juga bawa dokumen pendukung lainnya, transkrip nilai, surat keterangan lulus, bahkan foto-foto saat wisuda tahun 1985. Semua dokumen itu tersusun rapi, lengkap, dan siap dibantah kalau ada yang meragukan. Ini namanya persiapan matang, bukan asal-asalan. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Roy Suryo CS yang tadinya begitu yakin dengan tuduhan mereka, tiba-tiba terlihat kelimpungan? Apa mereka nggak pernah melakukan riset sebelum melontarkan tuduhan seserius ini? Sebelumnya, Roy Suryo, mantan Menpora yang selama ini vokal menuduh Jokowi memalsukan ijazah, sekarang justru dia yang terseret dalam masalah hukum. Roy Suryo dan kawan-kawannya sekarang resmi jadi tersangka dan terancam jerat hukum pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan bahkan bisa dijerat dengan pasal-pasal ITE yang ancaman hukumannya nggak main-main. Menurut pendapat yang berkembang di kalangan hukum, kalau terbukti tuduhan mereka terhadap Jokowi adalah fitnah, Roy Suryo CS bisa menghadapi hukuman penjara hingga 6 tahun. Ya, 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bayangkan, gara-gara satu tuduhan yang tidak berdasar, karir dan kehidupan mereka bisa hancur. Yang lebih mencengangkan lagi, beberapa sumber menyebutkan bahwa Roy Suryo CS sebenarnya sudah mendapat peringatan dari berbagai pihak untuk tidak melanjutkan tuduhan ini tanpa bukti kuat. Pakar hukum tata negara Mahfud MD yang meyakini sejak awal bahwa ijazah Presiden ke-7 RI ini benar-benar asli, sebagaimana yang ditegaskan pihak Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polri, turut mengaku sudah memberi peringatan keras kepada Roy Suryo CS. Mantan Menko Polhukam itu bahkan menyebut berbagai bukti kuat jelas terlihat bahwa Jokowi memiliki ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Rismon, Roy Suryo, Tifa sebenarnya sudah tahu apa jawaban UGM, dan kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, bagaimana Bareskrim Polri menangani ini. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional pihak mana yang berbohong, tegas Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Sabtu, 8 November 2025. Kenyataannya benar. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli dan sah, berdasarkan dokumen resmi dari UGM serta hasil pemeriksaan forensik digital dan analog dari Polri. Penyidik telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Irhaji Joko Widodo adalah asli dan sah.
Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri dalam aspek analog dan digital, imbuhnya. Tapi kenyataannya mereka tetap nekat. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang membisikkan informasi keliru ke telinga mereka, atau jangan-jangan ini bagian dari strategi politik yang lebih besar? Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan aktivis dan pengamat politik, kontroversi ijazah Jokowi ini bukan sekadar masalah pribadi antara dia dan Roy Suryo. Beberapa analis politik bahkan menyebut ini sebagai perang proksi yang melibatkan kekuatan-kekuatan politik yang masih sakit hati karena kebijakan Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang ada dalang di balik semua ini, siapa mereka? Apa motif sebenarnya? Kalian yang nonton ini pasti punya pandangan sendiri. Tulis di komentar, kita mau dengar suara kalian. Di lain sisi, pengacara Jokowi dilaporkan sudah menyiapkan gugatan balik yang sangat masif. Mereka nggak cuma menuntut pemulihan nama baik, tapi juga ganti rugi material dan imaterial yang jumlahnya fantastis. Kabarnya, angka yang dituntut bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Yang bikin situasi makin rumit buat Roy Suryo CS, beberapa pihak yang awalnya mendukung mereka sekarang mulai menarik diri. Mereka kayaknya mulai sadar bahwa kapal yang mereka tumpangi ternyata bocor dan mau tenggelam. Sementara itu, menurut informasi yang beredar di lingkaran pengamat hukum, sidang kasus ijazah Jokowi ini kemungkinan besar akan menjadi preseden hukum yang sangat penting di Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah kasus pertama di mana seorang mantan presiden yang sedang menikmati masa tuanya harus turun langsung membuktikan kredibilitasnya di pengadilan. Yang membuat situasi ini makin menarik, kabarnya putusan hakim dalam kasus ini akan keluar dalam waktu dekat. Dan berdasarkan spekulasi para ahli hukum, dengan bukti-bukti kuat yang ditunjukkan Jokowi, kemungkinan besar Roy Suryo CS akan kalah telak. Bahkan beberapa pengamat memprediksi bahwa hakim akan memberikan putusan yang sangat tegas untuk memberikan efek jera kepada siapa saja yang berani memfitnah dengan sembarangan. Sementara itu, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa merespons penetapan dirinya sebagai tersangka. Tifa mengaku hanya bisa berserah kepada yang di atas. Semua proses yang berlangsung saya serahkan sepenuhnya pada Allah. Secara pribadi, saya telah siap lahir dan batin. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, ungkap Tifa kepada wartawan, Jumat, 7 November 2025. Dia mengatakan pihaknya menghargai dan menghormati semua proses hukum yang berjalan. Dia juga mengungkapkan telah menyerahkan seluruh proses ini ke kuasa hukum. Saya menghargai dan menghormati proses hukum. Dengan cara ini proses akan berlangsung terang benderang, di mana kebenaran harus berpijak. Untuk proses ini, saya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya, kata Tifa.